Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 semester genap tentang menghitung pH larutan garam. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Dalam video tersebut, kita telah mempelajari bahwa kation garam yang merupakan kation dari basa lemah ataupun anion garam yang merupakan anion dari asam lemah dapat terhidrolisis oleh air, dan hidrolisis tersebut persamaan reaksinya merupakan persamaan reaksi kesetimbangan, sehingga tetapan kesetimbangan kita sebut dengan tetapan kesetimbangan hidrolisis atau yang dilambangkan dengan KH. Yang berikut kita perhatikan apa kaitannya tetapan hidrolisis dengan pH larutan garam. Dan untuk mempelajarinya, marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis, sehingga larutannya bersifat netral. pH sama dengan 7. Yang kedua, garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam-garam ini yang berasal dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis parsial, yaitu yang mengalami hidrolisisnya adalah anion. Kita perhatikan persamaan reaksi hidrolisisnya adalah amin akus, itu merupakan anion dari garam, amin akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi Ha akus ditambah OH- akus. Tetapan hidrolisis untuk reaksi tersebut adalah KH sama dengan konsentrasi Ha kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi amin. Konsentrasi ion OH- kita anggap sama dengan konsentrasi Ha. Sedangkan konsentrasi kesetimbangan ion amin dapat dianggap sama dengan konsentrasi ion amin yang berasal dari garam. Jumlah ion amin yang terhidrolisis dapat diabaikan. Jika konsentrasi ion amin itu kita misalkan sebagai M atau molaritas, maka persamaan di atas KH sama dengan konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi amin dapat kita tuliskan sebagai berikut. KH sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi M. Dan persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. OH- sama dengan akar KH kali M. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi OH-, kita bisa mendapatkan pOH dan pH. Selanjutnya, nilai tetapan hidrolisis KH dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam lemah atau Ka dan tetapan kesetimbangan air atau Kw. Kita perhatikan persamaannya, persamaan reaksinya Ha akus setimbang menjadi amin akus ditambah H plus akus. Maka tetapan kesetimbangannya kita sebut dengan tetapan kesetimbangan ionisasi asam. Jadi K sama dengan Ka. Sedangkan amin akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi Ha akus ditambah OH- akus, maka tetapan kesetimbangannya kita sebut dengan tetapan hidrolisis. K sama dengan Kh. Dari kedua persamaan reaksi tersebut kita jumlahkan, maka akan dapatkan, kita perhatikan Ha di kiri ada, di kanan juga ada, maka habis. Kemudian amin di kiri dan kanan juga ada. Yang sejenis yang berbeda ruas dikurangi ya. Yang sejenis pada ruas yang sama kita jumlahkan. Sehingga persamaan reaksinya menjadi H2O liquid setimbang menjadi H plus akus ditambah OH- akus. Harga K itu merupakan harga Kw atau tetapan kesetimbangan air.
Menurut prinsip kesetimbangan, untuk reaksi-reaksi kesetimbangan tersebut berlaku persamaan berikut. Ka kali Kh sama dengan Kw. Jadi Kw merupakan Ka kali Kh atau Kh sama dengan Kw per Ka. Penggabungan persamaan menghasilkan persamaan matematis sebagai berikut. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali M. Kenapa? Karena konsentrasi OH- sama dengan akar Kh kali M. Kh sama dengan Kw per Ka. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali M. Kw merupakan tetapan kesetimbangan air, Ka tetapan ionisasi asam lemah, dan M konsentrasi anion yang terhidrolisis. Satuannya mol per liter atau mol liter min 1. Selanjutnya kita perhatikan contoh. Yang pertama, hitunglah pH larutan NaCN 0,001 molar jika KaHCN sama dengan 10 pangkat min 10. Perhatikan penyelesaiannya. Kita lihat garam NaCN, natrium cyanida, akan terionisasi menjadi ion Na plus akus ditambah ion Cn- akus. NaCN 0,001 molar. Sehingga karena Cn- dan NaCN koefisiennya sama, maka Cn- konsentrasinya juga adalah 0,001 molar. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi Cn-. Konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 3. Konsentrasi Cn- adalah 10 pangkat min 3. Sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 7. Akar 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 3,5. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. POH sama dengan min log 10 pangkat min 3,5. Sehingga POH sama dengan 3,5. Kalau POH-nya sama dengan 3,5, maka pH sama dengan PKW kurang POH. Sama dengan 14 kurang 3,5. Sehingga pH-nya sama dengan 10,5. Jadi pH larutan garam NaC natrium cyanida 0,001 molar adalah 10,5. Selanjutnya contoh yang kedua. Hitunglah pH larutan yang merupakan campuran dari 100 ml CH3COOH 0,2 molar dan 100 ml NaOH 0,2 molar jika KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita mencari pH garam. Sedangkan pada soal yang kedua, ini reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Kemudian kita akan mendapatkan garam. Setelah itu kita mendapatkan pH garamnya. Oke, kita mulai penyelesaiannya. Perhatikan mol CH3COOH sama dengan V kali M. Sama dengan 0,1 liter kali 0,2 mol per liter sama dengan 0,02 mol. Mol NaOH sama dengan V kali M. Sama dengan 0,1 liter kali 0,2 mol per liter sama dengan 0,02 mol. Kita tuliskan persamaan reaksinya. CH3COOH akus ditambah NaOH akus menghasilkan CH3COONa akus ditambah H2O liquid. Kita perhatikan jumlah mol awal sama dengan 0,02 mol untuk asam asetat atau CH3COOH dan 0,02 mol untuk NaOH. Sedangkan garam yang terbentuk belum ada karena ini pada kondisi awal. Kemudian yang bereaksi, asam asetat berkurang 0,02 mol, NaOH juga berkurang 0,02 mol. Sehingga garam yang terbentuk adalah 0,02 mol. Kenapa? Karena koefisiennya semua sama 1. Jadi ingat perhatikan, garam yang terbentuk adalah hasil reaksi dari asam yang tepat habis bereaksi dengan basa. Selanjutnya, pada tahap akhir maka
asam lemah habis, basa kuatnya juga habis. Sehingga pada kondisi akhir yang tersisa hanya 0,02 mol garam. Setelah kita mendapatkan mol garam, yaitu natrium asetat, selanjutnya kita perhatikan natrium asetat di dalam air akan terionisasi menjadi anion CH3COO- akus ditambah kation Na+ akus. Nah, garamnya 0,02 mol. Sehingga anionnya juga 0,02 mol karena koefisiennya 1 per 1 kali 0,02 sama dengan 0,02. Sehingga anionnya juga 0,02 mol. Setelah kita mendapatkan mol anionnya, kita perhatikan volume campuran sama dengan 200 ml. Sama dengan 0,2 liter. Sehingga kita mencari konsentrasi anionnya adalah N per V. 0,02 mol dibagi 0,2 liter sama dengan 0,1 molar. Setelah kita mendapatkan konsentrasi anionnya, kita mencari konsentrasi OH- dengan persamaan matematis sebagai berikut. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi CH3COO-. Konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan akar 10 pangkat min 10. Sama dengan 10 pangkat min 5. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH-. POH sama dengan min log 10 pangkat min 5. POH sama dengan 5. pH sama dengan PKW kurang POH. Sehingga pH sama dengan 14 kurang 5. pH sama dengan 9. Jadi pH campuran 100 ml asam asetat 0,2 molar dengan 100 ml NaOH 0,2 molar adalah 9. Selanjutnya yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat mengalami hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis kation. Kita perhatikan persamaan hidrolisisnya, persamaan reaksi hidrolisisnya. B+ akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi BOH akus ditambah H+ akus. Tetapan hidrolisis untuk reaksi tersebut di atas adalah KH sama dengan konsentrasi BOH kali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi B+. Konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi BOH. Sedangkan konsentrasi kesetimbangan ion B+ dapat dianggap sama dengan konsentrasi ion B+ yang berasal dari garamnya. Jumlah ion B+ yang terhidrolisis dapat diabaikan. Dan konsentrasi ion B+ itu kita misalkan sebagai M, maka persamaan di atas KH sama dengan konsentrasi BOH kali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi B+. Dapat kita tulis sebagai berikut. KH sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi M. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar KH kali M. Selanjutnya nilai tetapan hidrolisis KH dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi basa lemah atau Kb dan tetapan kesetimbangan air atau Kw. Kita perhatikan persamaan reaksinya. BOH akus menghasilkan B+ akus ditambah OH- akus. Tetapan kesetimbangannya adalah tetapan kesetimbangan ionisasi basa. K sama dengan Kb. Kemudian B+, kation B+ akan terhidrolisis oleh air membentuk persamaan kesetimbangan sebagai berikut. B+ akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi BOH akus ditambah H+ akus. Tetapan kesetimbangannya sama dengan tetapan kesetimbangan hidrolisis. K sama dengan KH. Kedua reaksi tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan H2O liquid setimbang menjadi H+ akus ditambah OH- akus. Ya, perhatikan BOH dan BOH berbeda ruas, habis. B+ dan B+ juga berbeda ruas, habis. Harga K sama dengan KW. K sama dengan tetapan kesetimbangan air. Harga KW adalah hasil kali KB dan KH.
Menurut prinsip kesetimbangan, untuk reaksi-reaksi kesetimbangan tersebut berlaku persamaan matematis berikut ini. KB kali KH sama dengan KW atau KH sama dengan KW per KB. Sehingga kita dapat menggabungkan persamaan tersebut di atas menjadi persamaan matematisnya sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali M. Ingat, konsentrasi H+ sama dengan KH akar KH kali M. KH sama dengan KW per KB. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali M. KW tetapan kesetimbangan air, KB sama dengan tetapan ionisasi basa lemah, dan M konsentrasi anion yang terhidrolisis dalam mol per liter satuannya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, hitunglah pH larutan NH42 kali SO4 0,1 molar jika KB NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, perhatikan ini merupakan larutan garam. Nah, larutan garam NH42 kali SO4 atau amonium sulfat di dalam air akan terionisasi sebagai berikut. NH42 kali SO4 akus menjadi 2NH4+ ditambah SO4 min 2 akus. Konsentrasi NH42 kali SO4 atau amonium sulfat sama dengan 0,1 molar. Sehingga konsentrasi NH4+ 2 per 1 kali 0,1 molar. Karena koefisien dari NH4+ adalah 2. Sedangkan koefisien dari NH42 kali SO4 adalah 1. Sehingga molaritas dari NH4+ adalah 2 per 1 kali 0,1. Sama dengan 0,2 molar. Setelah kita mendapatkan konsentrasi NH4+, kita mencari konsentrasi H+. Dengan persamaan matematis sebagai berikut. H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi NH4+. Konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 10. Sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Kalau konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan 5. Jadi pH larutan NH42 kali SO4 0,1 molar adalah 5. Contoh yang kedua, hitunglah pH larutan yang merupakan campuran dari 100 ml NH4OH 0,2 molar dan 100 ml HCl 0,2 molar jika Ka NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan mol NH4OH sama dengan V kali M sama dengan 0,1 liter kali 0,2 mol per liter sama dengan 0,02 mol. Sedangkan mol HCl sama dengan V kali M. Volume kali molar sama dengan 0,1 liter dikali 0,2 mol per liter. Sama dengan 0,02 mol. Setelah kita mendapatkan mol masing-masing per reaksi, yaitu amonium hidroksida dan HCl, kita buat persamaan reaksinya. Yaitu NH4OH akus ditambah HCl akus menghasilkan NH4Cl akus ditambah H2O liquid. Pada ketersediaan mol awal masing-masing NH4OH dan HCl adalah 0,02 mol. Sedangkan NH4Cl belum terbentuk. Yang bereaksi adalah 0,02 mol. Begitupun HCl juga bereaksi 0,02 mol. Sehingga NH4Cl yang terbentuk juga 0,02 mol. Karena koefisien reaksinya adalah 1,1. Pada tahap akhir, amonium hidroksida jumlahnya 0, habis. Asam klorida atau HCl, habis. Sehingga yang tersisa hanyalah garam amonium klorida. Dengan jumlah mol 0,02 mol. Selanjutnya kita perhatikan garam amonium klorida NH4Cl akan terionisasi di dalam air menghasilkan ion amonium atau NH4+ ditambah ion Cl-. Ion amonium 0,02 mol, sedangkan NH4+ juga 0,02 mol. Dari hasil reaksi tadi,
NH4Cl adalah 0,02 mol. Sehingga NH4+ juga 0,02 mol. Ya. Karena sama seperti tadi, koefisien NH4Cl1 dan koefisien NH4+ juga 1, sehingga perbandingan koefisien 1:1 sehingga sama dengan 0,02 mol. Jadi jumlah mol amonium klorida sama dengan jumlah mol ion amonium, yaitu 0,02 mol. Volume campuran sama dengan 200 ml atau 0,2 liter. Sehingga konsentrasi NH4+ sama dengan N per V sama dengan 0,02 mol per 0,2 liter sama dengan 0,1 molar. Setelah kita mendapatkan konsentrasi ion amonium, kita mencari konsentrasi ion H+ dengan persamaan matematisnya sebagai berikut. H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi NH4+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 11. Akar 2 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 5,5. Setelah kita mendapatkan konsentrasi H+, kita mencari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 1,4 kali 10 pangkat min 5,5. Sehingga pH sama dengan 5,5 kurang log 1,4. Itu pH campuran dari 100 ml NH4OH 0,2 molar dan 100 ml HCl 0,2 molar. pH-nya adalah 5,5 kurang log 1,4. Selanjutnya yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Kation dan anion mengalami hidrolisis. pH larutan yang tepat hanya dapat ditentukan melalui pengukuran. pH larutan dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. Jadi ingat, pH larutan garam dari asam lemah dan basa lemah yang tepat hanya dapat ditentukan melalui pengukuran. Bisa menggunakan pH meter, bisa juga menggunakan indikator universal. Nah, persamaan matematis untuk memperkirakan pH larutan garam dari asam lemah dan basa lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Karena tetapan hidrolisis atau KH sama dengan KW per Ka kali Kb. Jika asam lebih lemah daripada basa, Ka lebih kecil dari Kb, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa. Sebaliknya jika basa lebih lemah dari asam, yaitu Kb lebih kecil dari Ka, maka kation yang terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat asam. Sementara itu, jika asam sama lemahnya dengan basa, Ka sama dengan Kb, maka larutan akan bersifat netral. Yang berikut kita perhatikan contoh. Hitunglah pH larutan NH4Cn 0,1 molar jika KaHCN sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10 dan KbNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kita perhatikan penyelesaiannya. Kita masukkan ke dalam persamaan matematisnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Kita masukkan angka-angkanya. Konsentrasi H+ sama dengan akar 6 kali 10 pangkat min 10 dikali 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi H+ sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 9,5 molar. Setelah kita mendapatkan konsentrasi H+, maka kita mencari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1,7 kali 10 pangkat min 9,5. Jadi pH sama dengan 9,5 kurang log 1,7. Jadi pH larutan NH4Cn 0,1 molar adalah 9,5 kurang log 1, Oke, demikian
jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada hari ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita tengah jalani. Ingat, tetap giat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Tetap jaga jarak, tetap semangat. Salam sehat, salam cerdas.